Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A. Sebelumnya, perkenalkan, nama gue Bakti Purnama. Nama gue Alisa Sukmadewi. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas mengenai self disclosure nih, di mana self disclosure ini menjadi suatu fenomena, terutama dalam bermedia sosial. Kira-kira menurut lo apa sih, Cak, mengenai self disclosure ini? Oke, kalau menurut gue pribadi, self disclosure ini itu adalah bentuk pengungkapan diri kita, baik itu secara sifat, sikap, karakter, atau hal lainnya, dengan tujuan itu agar orang lain menjadi lebih akrab sama kita. Jadi ini bersifatnya secara sukarela. Kalau menurut lo sendiri ada pendapat lain nggak? Mungkin kalau menurut gue sendiri, self disclosure ini kan suatu pengungkapan diri gitu kan ya. Jadi self disclosure ini bisa diungkapin secara langsung maupun nggak langsung gitu. Mungkin secara nggak langsung itu tadi gitu, kayak melalui media sosial atau media massa lainnya gitu kan. Tapi berdasarkan udah kita omongin tadi ya, kira-kira kenapa sih orang tuh lebih suka gitu atau lebih sering mengungkapin apa yang mau mereka ungkapin itu secara nggak langsung gitu? Contohnya di sosial media gitu. Benar sih. Oke, mungkin pertama karena kemajuan teknologi kali ya, Bang ya. Jadi orang bisa dengan mudahnya mengungkapkan atau melakukan self disclosure di sosial media, karena platformnya juga udah banyak. Ada Twitter, lo sering kan main Twitter? Yes, orang nge-tweet itu kan bisa jadi salah satu bentuk self disclosure ya. Twitter, Instagram, Facebook. Tapi untuk alasannya sendiri dia itu tuh kalau menurut gue mungkin karena ya itu, selain kemajuan teknologi, karena mungkin beberapa personality orang tuh kan beda-beda ya. Apalagi untuk orang-orang introvert yang emang kurang suka untuk berinteraksi secara orang banyak gitu tuh. Kurang suka keramaian gitu. Betul. Jadi self disclosure ini di sosial media tuh merupakan salah satu sarana atau upaya mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka gitu loh. Bener banget sih. Lo ada pendapat lain nggak? Mungkin gue sama kayak lu sih, Cak. Karena kan kayak terutama di Twitter gitu ya. Gue sering lihat tuh di cuplikan screenshotan orang gitu loh, kayak ada yang buat status kayak nanti di retweet sama orang-orang gitu. Iya, betul. Tapi Cak, kira-kira self disclosure ini punya dampak tersendiri gak sih, Cak? Terutama buat diri kita gitu sebagai pengguna media sosial gitu kan. Oke. Jadi gue percaya atas apa yang kita lakukan tuh pasti ada dampak positif dan negatifnya. Bener. Gitu. Nah, untuk dampak yang terjadi di self disclosure sosial media ini, kalau menurut gue dampak positifnya itu adalah untuk beberapa orang yang memiliki karakter introvert, dia akan lebih leluasa atau lebih enak untuk mengekspresikan perasaannya. Atau misalkan juga orang tuh jadi tahu kita tanpa harus kenalan lebih intim gak sih, kayak ternyata si A ini orangnya gini-gini, apa yang dia suka, apa yang nggak suka gitu. Jadi orang bisa lebih tahu lah siapa kita dan gimana kita. Cuman untuk dampak negatifnya kalau menurut gue pribadi, yaitu kalau misalkan kita terlalu oversharing, orang kan jadi tahu banyak soal kita ya. Nah, gue khawatirnya ini apalagi sosial media itu kan keamanannya tuh ada yang aman ada yang enggak gitu. Nah, gue khawatirnya adalah beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab ini mungkin bisa pakai data kita, identitas kita, atau misalkan bisa menjadi kita gitu. Contohnya kayak Tinder, lo tau gak sih di Tinder itu banyak banget kasus. Jadi misalnya fotonya foto lo nih, tapi yang pakai tuh orang lain gitu, tapi dia bisa menjadi karakter lo, pribadi lo gitu. Berarti fake gitu. Betul, banyak banget fake akun. Nah, itu menurut gue dampak negatifnya itu sih. Kalau menurut lo ada yang perlu tambahin gak sih? Kalau menurut gue sih dari fenomena ini ya, bener sih kata lu, pasti setiap sesuatu itu punya dampak positif sama negatifnya. Dampak positif mungkin dari hal ini sih kita jadi lebih lega gitu gak sih, Cak? Jadi cara mengungkapkan diri gitu. Karena kan dalam hal ini kan kita nggak bisa mengungkapin secara langsung gitu. Jadi apa yang udah kita pendem itu udah tersalurkan gitu ibaratnya. Mungkin dampak negatifnya lebih diri kita tuh jadi lebih nggak percaya diri gitu gak sih, terhadap orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita kurang mengenal apa yang ada di sekitar kita lebih banyak gitu. Apalagi sekarang fenomena self disclosure di sosial media kan juga udah marak banget ya. Bener banget. Udah jadi hal yang lumrah nggak sih, Bang? Karena platformnya kan juga udah banyak banget ya. Contohnya kayak ada Instagram, WhatsApp, Twitter, iya bener. Terus juga Tinder. Contohnya tuh kayak lo tau nggak sih selebgram tuh kayak Aliando, terus kayak si Marshanda, Aukarin.
mereka itu kan mengungkapkan diri mereka di sosial media dengan menyatakan kalau mereka itu punya penyakit mental, bipolar, OCD, terus ada juga penyakit generalized sensitive disorder atau GAD. Oh, GAD, iya. Hal-hal kayak gitu kan merupakan salah satu bentuk self disclosure di sosial media gitu. Atau misalkan kayak ngepost sesuatu di Instagram ada captionnya. Nah, caption itu juga merupakan salah satu self disclosure lo di sosial media. Bener, gitu ya, Cak. Atau misalnya contoh fenomenanya itu ya sesimpel kayak generasi milenial nih. Gue nggak tahu ya, mungkin Allah gitu. Itu tuh punya di Instagram, itu tuh punya second akun. Bener sih. Gitu. Mungkin semua orang pasti punya sih. Iya, jadi misalnya di first akunnya itu kebanyakan tuh mereka kayak oke yang biasa-biasa aja gitu. Tapi di second akun tuh kebanyakan generasi milenial itu lebih aktif untuk mencurahkan apa isi perasaan mereka gitu. Karena di beberapa circle gue juga kayak gitu, Bang. Mereka punya second akun nih. Di first akun mereka itu tuh mereka biasa aja feeds Instagramnya, story-story. Tapi di second akunnya tuh di second akunnya tuh mereka men-share apa yang terjadi di hidup mereka gitu, kayak stres abis UAS atau lagi berantem sama pacar atau anything lah, atau memori-memori yang indah gitu. Sama sih, gue juga punya beberapa teman gue yang kayak gitu. Bahkan mereka tuh punya kayak second account gitu. Itu tuh buat nge-stalking orang gitu. Iya benar-benar. Itu mungkin juga bisa jadi dampak negatif sih. Iya, betul. Berdasarkan apa yang udah kita bahas nih, kira-kira apa nih yang kesimpulan yang kita dapat gitu dari fenomena kali ini? Oke, jadi kalau secara gue pribadi ya, Bak, atas fenomena self disclosure di sosial media ini, ya itu tadi bagusnya adalah ini merupakan salah satu cara kita untuk mengekspresikan atau mengungkapkan diri kita kepada orang lain. Cuman karena sosial media ini kan cakupannya luas dan besar ya, kita harus tetap lebih hati-hati karena takutnya adalah kalau kita terlalu oversharing, orang jadi tahu banyak kita, ya itu tadi kita bisa data kita atau diri kita tuh bisa dimanipulasi oleh orang lain lagi. Jadi bisa disalahgunain juga semua. Betul. Mungkin ada tambahan nggak sih dari lo sendiri? Mungkin gue sih cukup kali ya kesimpulan yang lo sampaikan tadi tuh. Mungkin udah ngewakilin gue juga gitu. Mungkin untuk teman-teman boleh aja kali ya, boleh aja melakukan self disclosure di sosial media, tapi lebih bijak lagi, lebih hati-hati lagi juga. Ya, karena sosial media juga bukan jaminan kalau apa yang kita publikasikan tuh akan aman gitu. Bener sih. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa kita sharing ke teman-teman ya mengenai fenomena self disclosure ini. Buat teman-teman tetap selalu hati-hati dalam menggunakan media sosial gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf sih. Gue Bakti Purnama. Gue Alisa Sukmadewi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.